Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Raflesya Sugian dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan membahas tentang materi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, sebenarnya perbedaan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap itu apa sih? Berdasarkan pada pasal 1/16 Peraturan Jenderal Perpajakan 2016, pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima ataupun memperoleh penghasilan yang secara teratur dalam jumlah tertentu. Termasuk juga pegawai yang bekerja berdasarkan pada kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu di mana ia menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk juga anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas. Sementara itu, pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan ketika pegawai yang bersangkutan tersebut bekerja, berdasarkan pada jumlah hari bekerja, jumlah unit dari hasil kerjanya, ataupun dari penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa perbedaan yang mencolok di antara dua jenis pegawai ini yaitu terletak pada segi perolehan penghasilannya. Pegawai tetap memperoleh penghasilan yang teratur setiap bulannya, sedangkan untuk pegawai tidak tetap hanya akan memperoleh penghasilan hanya jika pegawai yang bersangkutan bekerja serta tidak sedang dalam ikatan kerja dengan perusahaan. Dengan kata lain, pegawai tidak tetap adalah mereka yang bekerja tanpa adanya kontrak jangka panjang dan biasanya dibayar berdasarkan kehadiran, hasil pekerjaan, atau satuan tertentu. Contohnya adalah pekerja lepas harian, buruh borongan, dan tenaga kerja kontrak proyek jangka pendek. Kemudian, materi yang kedua, kategori pegawai tidak tetap. Kategori pegawai tidak tetap dari sisi pajak yaitu pegawai yang menerima penghasilan tidak rutin tiap bulannya. Penghasilannya bisa dihitung dari jumlah harinya bekerja, jumlah pekerjaan yang dihasilkannya, imbalan ataupun pekerjaan yang dibayar setelah suatu proyek selesai, seperti misalnya pegawai harian maupun tenaga kerja lepas yang memperoleh upah ataupun imbalan yang diterima dari pemberi kerja. Yang kedua, tenaga ahli, misalnya seperti konsultan, dokter, aktuaris, dan lainnya sebagainya yang bukan merupakan pegawai dari pemberi kerja. Yang ketiga, anggota Dewan Komisaris maupun anggota dari Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Kemudian ada mantan pegawai yang menerima bonus, peserta kegiatan yang memperoleh hadiah maupun imbalan, ataupun pekerja asing di mana ia telah tinggal di Indonesia tidak melebihi 183 hari. Kemudian dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak bagi pegawai tidak tetap memiliki sejumlah DPP yang berbeda tergantung dari jenis objek pajak yang dikenakan, yaitu antara lain yang pertama untuk objek pajak yang tidak tetap atau yang berupa tenaga kerja lepas. Dasar pengenaan pajaknya dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Batasan upah hariannya adalah Rp450.000 per hari atau sebesar Rp4.500.000 per bulan. Yang kedua, untuk objek pajak distributor multi-level marketing atau MLM, penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, tenaga ahli, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan maupun penghasilan yang bersifat tidak berkesinambungan, dasar pengenaan pajaknya dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, untuk objek pajak Dewan Komisaris, penarikan dana pensiun, pembayaran kepada mantan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, serta wajib pajak luar negeri, dasar pengenaan pajaknya dihitung dari penghasilan bruto tanpa pengurang apapun. Adapun dasar hukum PPh pasal 21, yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Peraturan Jenderal Pajak 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Yang ketiga adalah peraturan pelaksanaan lain yang relevan termasuk surat edaran DJP terkait pemotongan pajak pegawai tidak tetap.
Perubahan regulasi pajak penghasilan pasal 21. Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan pajak penghasilan 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Terdapat dua skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif progresif. Ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan 21 setahun di masa pajak terakhir. Yang kedua adalah tarif efektif rata-rata atau TER, pemotongan PPh pasal 21. Skema tarif ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Adapun mekanisme pemotongan pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap yaitu pemotongan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dibagi berdasarkan dua skema utama. Yang pertama penghasilan harian, mingguan, satuan, atau borongan. Skema ini berlaku jika penghasilan tidak diterima secara bulanan. Mekanisme pemotongan PPh 21 dihitungkan berdasarkan dua kondisi. Yang pertama, penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000. Jika penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp450.000, maka tarif PPh 21 adalah 0%, artinya tidak ada pemotongan pajak sama sekali. Jika penghasilan bruto sehari di atas Rp450.000 hingga Rp2.500.000, maka tarif PPh 21 adalah 0,5% dari penghasilan bruto sehari. Yang kedua adalah penghasilan bruto sehari di atas Rp2.500.000. Pemotongan PPh 21 dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh yaitu 50% dari penghasilan bruto. Untuk penghasilan bulanan, jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan, pemotongan pajak 21 menggunakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata bulanan. Mekanisme perhitungannya adalah yang pertama, tentukan kategori TER. Kategori TER A, B, atau C ditentukan berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP pegawai, seperti status lajang atau TK-0 menikah tanpa anak atau K-0 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tentukan tarif TER yang sesuai. Dari tabel TER bulanan, cari tentang rentang penghasilan bruto bulanan yang didapatkan. Yang ketiga, menghitung PPh 21. PPh 21 yang dipotong adalah hasil perkalian antara tarif TER yang sesuai dengan jumlah penghasilan bruto. Meskipun menggunakan TER bulanan untuk pemotongan setiap bulannya, pada masa pajak terakhir Desember atau saat pegawai berhenti, pemberi kerja wajib melakukan penghitungan ulang pajak penghasilan 21 setahun secara kumulatif menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Hal ini bertujuan untuk memastikan PPh 21 yang dipotong sesuai dengan kewajiban pajak setahun yang sebenarnya. Tarif PPh pasal 17 UU PPh. Sebagai informasi tambahan, tarif progresif pasal 17 UU PPh yang digunakan untuk perhitungan akhir tahun atau jika penghasilan sehari di atas Rp2.500.000 adalah sebagai berikut. 5% untuk penghasilan kena pajak atau PKP hingga Rp60 juta, 15% untuk PKP di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 15% untuk PKP di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk PKP di atas 500 hingga 5 miliar, 35% untuk PKP di atas 5 miliar. Penting untuk dicatat bahwa jika pegawai tidak memiliki NPWP, tarif PPh 21 yang dipotong akan lebih tinggi 20% dari tarif normal. Kemudian ada manfaat pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, bagi negara, menjadi sumber penerimaan yang adil, karena tidak hanya pegawai tetap, tetapi juga pegawai tidak tetap ikut berkontribusi. Yang kedua, bagi pegawai, memberikan kepastian hukum terkait kewajiban pajak, sekaligus mengurangi beban administratif karena pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja. Yang ketiga, bagi perusahaan, meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari risiko sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban pemotongan. Sekian dari saya, terima kasih.